Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil presentasi kita yang masih berhubungan dengan part 1 Introduction. Anggota dari kelompok ini terdiri dari Muhammad Adlan Syauqi dengan NIM 2019-31010, Muhammad Faza 2019-31051, Fauzan Rizky 2019-31045, dan Kenichi Takemura 2019-31060. Kelompok kita akan membahas Optimization Techniques and New Management Tools, atau yang bisa diartikan sebagai teknik optimisasi dan peralatan manajemen baru. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Optimisasi ekonomi adalah kemungkinan penyelesaian terbaik dari masalah. Dalam hal ini maksudnya, kita harus mampu menentukan langkah bagaimana penyelesaian terbaik dari setiap masalah. Pengambilan keputusan manajerial merupakan proses penentuan solusi terbaik berbagai alternatif solusi terhadap suatu masalah tertentu. Manajer menggunakan ekonomi manajerial untuk membantu dalam proses menemukan keputusan tindakan yang terbaik. Sedangkan keputusan optimal atau optimal decision adalah tindakan yang memberikan hasil yang paling konsisten dengan tujuan pengambilan keputusan. Nilai perusahaan T sama dengan 1. Memaksimumkan persamaan merupakan pekerjaan yang kompleks, sebab mencakup faktor-faktor penentu penerimaan, biaya, dan tingkat diskonto rate atau diskonto rate untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Dalam pembuatan keputusan manajerial, hal-hal yang penting yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhi harga, kuantitas, dan saling keterkaitan antara faktor-faktor tersebut. A. Produk yang dirancang perusahaan. B. Pengolahan. C. Penjualan. D. Strategi marketing yang digunakan. E. Kebijakan harga yang ditetapkan. F. Bentuk perekonomian yang sedang dihadapi. G. Serta sifat persaingan yang dihadapinya di pasar hubungan penerimaan yang mencakup penerimaan, permintaan, dan penawaran kompleksitas dalam analisis pengambilan keputusan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, jelaskan metode yang menggambarkan hubungan ekonomi. 2. Sebutkan hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. 3. Jelaskan analisis optimisasi. 4. Sebutkan kalkulus diferensial, turunan, dan aturan diferensiasi. 5. Apa yang dimaksud dengan optimisasi dengan kalkulus. 6. Apa yang dimaksud multivariat. 7. Jelaskan optimisasi terkendala. 8. Sebutkan peralatan manajemen baru untuk optimisasi. Bab 2. Pembahasan. A. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel atau grafik dapat mencukupi. Dan namun bila hubungannya rumit, menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan. Menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan juga berguna karena kita dapat mempergunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial dalam menentukan solusi optimum dari suatu masalah atau cara yang paling efisien untuk perusahaan atau organisasi lain untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Hubungan fungsi sama dengan persamaan. Hubungannya antara kuantitas Q, TR sama dengan P dikali Q. Misalnya, harga produk yang bersifat konstan adalah 1000 per unit. Maka hubungannya antara kuantitas yang terjual dengan total pendapatan secara tepat
dapat dinyatakan dalam suatu fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 1000 Q. Hubungan fungsi atau tabel dan grafik. Berikut ini disajikan data menggambarkan hubungan fungsi dan digambarkan dalam suatu tabel. Tabel hubungan antara total pendapatan dan kuantitas. Kuantitas produk dan total pendapatan TR sama dengan 1000 kuintal. Kuantitas produk 10, total pendapatannya 10.000. Kuantitas produk 20, total pendapatannya 20.000. Kuantitas produk 30, total pendapatannya 30.000. Kuantitas produk 40, total pendapatannya 40.000. Kuantitas produk 50, total pendapatannya 50.000. Kuantitas produk 60, total pendapatannya 60.000. Kuantitas produk 70, total pendapatannya 70.000. B. Hubungan biaya total, rata-rata dan marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya, hubungan antara biaya total, rata-rata dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi maupun laba. Tujuan analisis ini adalah menentukan nilai dan variabel-variabel independen yang bisa mengoptimalkan fungsi dari pembuat. Dalam hal ini, hubungan marginal didefinisikan sebagai perubahan variabel dependen dan dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Dalam fungsi TR, penerimaan marginal atau MR adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan 1 unit barang yang terjual. Oleh karena itu, proses optimasi mencakup analisis diferensi atau perubahan-perubahan. Maka konsep marginal ini menjadi sangat penting, yaitu menganalisis suatu fungsi tujuan dengan melihat perubahan berbagai variabel independen serta pengaruhnya terhadap variabel dependen, menyelidiki pengaruh marginal dari perubahan variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Hubungan biaya total, rata-rata dan biaya marginal perusahaan. Q, TC, AC sama dengan TC atau Q, MQ sama dengan DTC, DQ. Q-nya 0, TC-nya 20. Q-nya 1, TC-nya 140. AC, TC atau Q-nya 140. MQ atau DTC-nya DQ-nya 120, Q-nya sama dengan 2, TC-nya sama dengan 160, AC atau TCQ-nya sama dengan 80, MQ-nya sama dengan 20, Q-nya sama dengan 3, TC-nya sama dengan 180, AC-nya sama dengan 60, MQ-nya sama dengan 20, Q-nya sama dengan 4, TC-nya sama dengan 240, AC-nya sama dengan 60, MQ-nya sama dengan 60, Q-nya sama dengan 5, TC-nya sama dengan 480, AC-nya sama dengan 96, MQ-nya sama dengan 240. TC sama dengan FC ditambah VC. AC sama dengan AFC ditambah AVCU. MC sama dengan DTC ditambah DTC atau DQ. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka, jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata dari pekerja meningkat. 2. Penggambaran hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata.
Slope adalah suatu ukuran kemiringan sebuah garis dan didefinisikan sebagai tingginya kenaikan atau penurunan per unit sepanjang sumbu horizontal. Slope dari sebuah garis lurus yang melalui titik asal ditentukan dengan pembagian koordinat Y pada setiap titik pada garis tersebut dengan koordinat X yang cocok. Hubungan geometris antara nilai total, marginal, dan rata-rata terlihat pada kurva. Laba total naik dari titik asal menuju titik C. Karena garis yang digambarkan bersinggungan dengan kurva, laba total menjadi laba curam jika titik singgung tersebut mendekati titik C. Maka laba menaik sampai titik singgung tersebut. 3. Hubungan antara nilai marginal dan rata-rata. Pada tingkat output yang rendah, di mana kurva laba marginal terletak di atas kurva laba rata-rata, maka kurva laba rata-rata sedang menaik. Walaupun laba marginal mencapai titik maksimum pada output Q1 dan kemudian menurun. Tapi kurva laba rata-rata terus meningkat sepanjang kurva laba marginal masih di atasnya. 4. Hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah nilai total yang dibagi jumlah barang yang diproduksi atau terjual. 5. Hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. A. Jika nilai marginal positif, maka nilai total bersifat naik. B. Jika nilai marginal negatif, maka nilai total bersifat menurun. C. Jika nilai marginal tidak positif dan tidak negatif, atau 0, maka nilai total bersifat naik dan tidak turun atau disebut dengan stagnasi. 6. Hubungan nilai rata-rata dengan nilai marginal. Jika nilai marginal nilai rata-rata, maka nilai rata-rata tersebut sedang menaik atau bersifat naik. Jika nilai marginal nilai rata-rata tersebut sedang menurun. C. Jika nilai marginal nilai rata-rata, maka akan terjadi titik potong antara garis nilai rata-rata dengan garis nilai marginal, dan pada titik potong tersebut nilai rata-rata dalam keadaan maksimum. C. Analisis optimisasi. Analisis optimisasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang mana memaksimalkan laba total. Dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama kita. Optimasi dengan analisis marginal sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya marginal. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dan dalam analisis optimasi khususnya. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. D. Kalkulus diferensial, turunan dan aturan diferensial. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk fungsi yang bernilai real dengan variabel real tunggal, turunan pada sebuah titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk fungsi yang bernilai real dengan variabel real tunggal,
Turunan pada sebuah titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi. Pada titik menentukan pendekatan linear terbaik fungsi pada titik tersebut. Proses pencarian turunan disebut pendiferensialan. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa pendiferensialan adalah proses keterbalikan dari pengintegralan. Turunan mempunyai aplikasi dalam semua bidang kuantitatif. Turunan sering digunakan untuk mencari titik ekstremum dari sebuah fungsi. Persamaan-persamaan yang melibatkan turunan disebut persamaan diferensial dan sangat penting dalam mendeskripsikan fenomena alam. Turunan dan perampatannya sering muncul dalam berbagai bidang matematika, analisis fungsional, geometri diferensial, dan bahkan aljabar abstrak. Optimisasi dengan kalkulus. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan mencakup faktor-faktor penentu penerimaan, biaya dan tingkat diskonto untuk setiap tahun pada masa yang akan datang penerimaan total. Suatu perusahaan secara langsung ditentukan oleh jumlah produk yang terjual dan harga jual. Ini berarti TR sama dengan P, atau harga produk kali Q atau kuantitas. Dalam pembuatan keputusan, hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitasnya. Faktor-faktor tersebut meliputi pemilihan produk yang dirancang oleh perusahaan, pengolahan produk, strategi periklanan, kebijakan harga, sifat persaingan, bentuk, keperekonomian. Dari faktor-faktor di atas, hubungan antara penerimaan tersebut mencakup baik pertimbangan-pertimbangan permintaan maupun penawaran. Hubungan biaya-biaya produksi suatu perusahaan juga kompleks. Analisis biaya memerlukan penelaan sistem produksi alternatif, pemilihan teknologi, kemungkinan input yang digunakan termasuk tingkat diskonto, jenis produk, aset-aset fisik, dan struktur keuangan suatu perusahaan. Menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulus, optimisasi seringkali diperlukan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya suatu perusahaan memaksimumkan penerimaan tetapi meminimumkan biaya produksi. Untuk itu, suatu fungsi untuk mencapai maksimum dan minimum, turunan dari fungsi tersebut harus 0. Optimasi multivariat. Optimasi multivariat merupakan suatu proses menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel. Optimasi multivariat merupakan proses penentuan nilai maksimum atau minimum atau atas suatu fungsi yang memiliki 2 atau lebih variabel. Langkah yang perlu ditempuh adalah terlebih dahulu melakukan derivasi secara partial dan kemudian mengujinya dengan melalui proses maksimasi fungsi multivariabel. Oleh karena itu disebut partial derivatif. Optimasi terkendala merupakan maksimasi atau minimasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala. Ada kendala-kendala tersebut mengurangi kebebasan tindakan perusahaan dan biasanya menghalangi pencapaian optimasi tanpa kendala. Dapat dipecahkan metode substansi dan pengalila Grange. Dalam proses pengambilan keputusan yang dihadapi oleh para manajer, ada berbagai kendala yang membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para manajer tersebut. Misalnya seorang manajer produksi ditugaskan untuk meminimumkan biaya total dan memproduksi sejumlah produk tertentu dari perusahaannya. Di samping itu juga harus memaksimumkan output dari suatu departemen tertentu dengan sejumlah sumber daya tertentu yang tersedia. Bidang-bidang dari fungsional lainnya dari suatu perusahaan juga menghadapi masalah optimasi terkendala ini. Misalnya manajer pemasaran, ia ditugaskan untuk memaksimumkan penjualan dengan kendala tidak boleh melebihi anggaran iklan yang tersedia. Demikian pula para pegawai keuangan berusaha untuk meminimumkan biaya untuk memperoleh modal. Seringkali harus bekerja di bawah kendala-kendala yang ditempatkan oleh persyaratan pembiayaan, investasi, dan keseimbangan kas oleh para kreditor.
Peralatan manajemen baru untuk optimisasi. Alat yang paling penting adalah perbandingan, manajemen kualitas total, rekayasa ulang, organisasi pembelajar. Manajemen kualitas total. Pejabat eksekutif perusahaan atau CEO tegas dan nyata mendukung program tersebut. Harus jelas keuntungan dari program tersebut, menguntungkan pelanggan dan menciptakan nilai penghargaan bagi perusahaan. Memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Memberikan hasil keuangan dan kompensasi dalam waktu singkat. Program harus dibuat khusus untuk perusahaan tertentu. Rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah kecenderungan manajemen yang paling terkenal pada pertengahan tahun 1990-an. Proses rekayasa ulang berusaha mengorganisasikan perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulan, hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel atau grafik dapat mencukupi. Namun bila hubungannya rumit, menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan. Menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan juga berguna karena kita dapat menggunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial dalam menentukan solusi optimum dari suatu masalah. Cara yang paling efisien untuk perusahaan atau organisasi lain untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya, hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan produksi, maupun laba. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang mana memaksimalkan laba total, dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total. Dari bab yang menentukan, tahapan analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama kita. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Optimasi multivariat merupakan suatu proses menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari dua variabel. Merupakan maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala. Adanya kendala tersebut mengurangi kebebasan tindakan perusahaan dan biasanya menghalangi pencapaian optimisasi tanpa kendala. Alat yang paling penting adalah perbandingan, manajemen kualitas total, rekayasa ulang, organisasi pembelajar.